Kalau dari kacamata Ayurveda, ada dua dosha yang biasanya lebih rentan buat kena si stomach ulcer atau MAH ini. Yang pertama adalah Vata. Nah, buat orang yang dominannya Vata atau Vatanya out of balance, karena badannya kering, itu juga bikin si sistem pencernaannya dalam konteks ini di lambungnya. Hello, welcome back again di episode terbaru dari Holistically, the holistic hub for you to nourish your mind, body, and soul. Di episode kali ini kita bakal ngebahas soal natural and home remedies untuk MAH atau stomach ulcers. Ini by the way kalau aku ngomongnya MAH itu karena sebenarnya si MAH ini berasal dari bahasa Belanda M-A-A-G, tapi kalau di Belanda G itu dibacanya, yang sebenarnya artinya stomach atau perut. Oke, jadi makanya kalau bahasa Inggrisnya itu stomach ulcers. Kenapa disebut sebagai stomach ulcer? Karena berarti ada ulcers, ada luka di lambung. Nah, tentu sebelum aku ngebahas apa sih natural atau home remedies buat si MAH ini, aku tentu harus bahas dulu tentang root cause-nya. Seperti biasa, kalau akar masalahnya kagak diberesin, nggak diketahuin dan nggak diberesin, percuma mau makan obat ini, obat itu, treatment ini, kesana kesini, tapi root cause-nya nggak ada, it will only come back, atau seperti yang sering aku bilang juga, it might actually create a more serious imbalance in the future. Oke, so stomach ulcer ini kalau secara modern medicine perspective, dia tuh muncul karena adanya damage atau kerusakan di lapisan dari lambung. Nah, kalau mungkin yang banyak orang tahu, oh karena ini gue telat makan, berarti si enzimnya tuh jadi banyak banget, overproduce, terus kemudian dia malah menggerus si lapisan dari stomachnya itu sendiri, terus jadi sensitif, jadi sakit. Karena as you probably know, si enzim ini kan dia bener-bener destruktif banget. You don't wanna touch it like your skin, tapi kalau misalnya di daerah lambung itu memang lapisannya khusus because it protect our organ from the enzyme itself because it's super acidic. Nah, masalahnya for many reasons, for some people, mungkin makanan, diet, yang lain-lain yang mana akan kita bahas juga, si lapisan pelindung yang ada di lambung ini dia malah rusak, terkikis for some reasons. Terus jadinya bisa kerasa sakit, especially kalau misalnya si enzimnya ini overly produce. Nah, menariknya, udah ada banyak studi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya stomach ulcer ini, biasanya mereka punya bakteri di dalam lambungnya yang disebut sebagai Helicobacter pylori, atau biasanya jadi disingkat jadi H. pylori. Nah, menariknya persentase orang yang punya bakteri ini yang sebenarnya menyebabkan damage atau kerusakan di lapisan lambungnya itu antara 80-100%. So that's actually quite a lot. Which is why it's not only about what you eat or what you don't eat, tapi justru gimana kita buat make sure si bakteri ini mati. Which is why the remedies yang nanti bakal aku kasihin will help to also address si root cause-nya dari the existence of this bacteria. Kalau dari kacamata Ayurveda, ada dua dosha yang biasanya lebih rentan buat kena si stomach ulcer atau MAH ini. Yang pertama adalah Vata dan yang kedua yaitu Kapha. Nah, Vata, dominan elemennya yaitu air and ether, the driest and coldest element of all. Nah, buat orang yang dominannya Vata atau Vatanya out of balance, karena badannya kering, itu juga bikin si sistem pencernaannya dalam konteks ini di lambungnya, itu si selaput lendirnya atau mucous membrane-nya itu jadi kering, yang mana kemudian jadinya nggak bisa memproteksi si lambungnya itu sendiri. Yang mana ini biasanya muncul gara-gara orang Vata kan biasanya pelupa, all over the place, overwhelmed, sampai lupa makan. Nah, karena dia lupa makan, bahkan lupa minum, apalagi over long period of time, akhirnya si badan dari dalamnya juga itu kering, specifically si mucous membrane ini. Nah, buat yang dominan dosanya Pitta, the root cause of the stomach ulcer ini biasanya muncul karena intensitas yang dia punya. Karena ingat, Pitta ini elemen utamanya yaitu api, dan api itu membakar. Kalau emosi biasanya hubungannya sama passion, goal-getterness, nggak sabaran, marah kalau out of balance, frustasi, dan jadinya when Pitta dominant people experience those emotion, yang kemudian ini jadi bikin enzim yang ada di lambung itu produksinya jadi lebih banyak dibanding kebanyakan orang, and then it cause extra acidity in the body. Jadi agak beda ya causative factor dari stomach ulcer atau MAH ini buat yang dominannya Vata sama dominannya Pitta. Makanya penting untuk tahu apa tipe badan kita, Vata, Pitta kah, atau Kapha kah. Karena tanpa tahu tendensi penyakit kita apa, tanpa tahu tipe badan kita apa, nggak akan ketemu nih si root cause-nya apa. Karena kalau dari surface-nya, dari permukaan, kelihatannya sama aja, sama-sama MAH, sama-sama sakit perutnya, tapi root cause-nya beda.
So then the question is, gimana kita menyembuhkan atau treating si stomach ulcer ini secara natural dan dari rumah? Nah, ada 4 kategori. Yang pertama, kita addressing dulu tentu root cause-nya dari mental dan emosi juga. Okay, so if you have anxiety, tendency untuk ngerasa takut, ngerasa cemas, ngerasa khawatir, atau kalau misalnya badannya itu lebih dominan di pitta dosha, which means you need to address what cause you anger, frustration, that cause extra acidity in the body, you want to address on that first. Karena ujungnya everything starts in the mind. Kategori kedua yaitu herbal remedies, specifically spices atau bumbu-bumbu yang bisa didapetin di rumah. Nah, ini kenapa di Holistically si series herbal remedies ini aku fokusin ke rempah-rempah atau bahan-bahan yang udah ada di rumah, karena buatku filosofi sehat itu sebenarnya dimulai dari rumah. Makanya sebenarnya bahan-bahannya pun simple. Nah, kalau kasus seperti ini, yaitu si stomach ulcer, beberapa rempah-rempah atau herbal remedies yang biasanya bisa didapatkan dengan mudah di rumah, yaitu pertama turmeric, karena turmeric ini anti-inflammation as well as antibacterial, karena kita tadi tahu bahwa salah satu penyebab utama MAH ini adalah karena adanya bakteri H. pylori. Selanjutnya ada garlic, juga honey, karena dua-duanya juga sama-sama antibacterial. Another one is moringa atau daun kelor di Indonesia. Terus juga ada neem dan juga ada licorice. Nah, ini ketiganya itu punya properties itu cooling buat badan kita. Makanya biasanya kalau kita lagi MAH, we feel like there's a sense of heat, rasanya perutnya panas. Nah, dengan mengkonsumsi contohnya kayak tadi moringa, neem, and licorice, it actually can help soothe the heat in the body. Dan selanjutnya tentu bisa mengkonsumsi suplemen probiotik supaya kita bisa dapat lebih banyak asupan bakteri yang bagus, yang mana hopefully bisa menyeimbangkan si microbiome yang ada di pencernaan kita. Yang mana penting juga kalau kita mengkonsumsi suplemen probiotik, penting juga buat mengkonsumsi prebiotiknya, makanan-makanan yang mana itu jadi makannya si bakteri baik ini. Contohnya kayak umbi-umbian. Dan yang harus dijauhin adalah makanan yang high in sugar and highly processed, karena justru itu adalah makanannya bakteri yang tidak terlalu bagus buat kesehatan. Kategori ketiga yaitu makanan. Nah, kalau ngomongin soal makanan, I think what I would love to highlight adalah makanan yang baiknya dijauhi dibanding apa yang harus dimakan. Karena kalau ngomongin soal apa yang harus dimakan, itu kayaknya agak lebih sulit ya, agak lebih broad spektrumnya. So we just gonna focus on what you better avoid, karena itu kayaknya lebih mudah. Karena buatku, aku punya prinsip, buat sehat itu bukan soal apa yang dimakan, walaupun iya itu bakal membantu, tapi di dunia modern sekarang, oftentimes it is about what we don't eat. Karena kebanyakan makanan yang ada di pasar, yang ada di, sosial media dan marketplace, online tinggal tap-tap aja, oftentimes it's not good for the body. Okay, so here's what to avoid. Kategori broadnya yaitu makanan-makanan yang increasing heat atau acidity di badan kita. Contohnya adalah gorengan, yang enak tuh, makanan Indonesia kan gorengan semua. And then alcohol, of course, if you know, alcohol will increase the heat and acidity in the body. Makanya kalau kebanyakan minum yang ada alkoholnya, biasanya badannya jadi lebih hangat, atau kalau too much jadi panas, literally mukanya jadi merah. And then caffeine, because caffeine also usually acidic to the body. Nah, ini alasannya karena biasanya karena minum kopi, which basically inside the coffee is caffeine, so that's what actually needs to be avoided. Jadi termasuk juga green tea salah satunya, atau teh lain, black tea juga kan biasanya high in caffeine. Itu bisa bikin badan kita, specifically si level asidnya jadi lebih naik. Dan kalau kita udah punya stomach ulcer, ya badannya udah cukup acidic. Next one is spicy food. Ini favoritku. Kenapa si makanan pedas juga perlu di-avoid? Kalau kita lihat dari kacamata Ayurveda, nah kenapa sih makanan pedas ini nggak bagus buat stomach ulcer? Karena tadi aku bilang salah satu root cause-nya MAH itu kan excess heat. Nah, makanan yang pedas itu punya elemen yang panas, makanya dia bikin badan kita panas kalau kebanyakan makan makanan yang pedas. So, heat ditambah heat, too much. Nah, tentu ini juga nggak terbatas sama cabai, tapi juga any form of spicy food, like misalnya black pepper. Terus kalau misalnya parah banget, bahkan ada tuh aku suka dengar orang yang makan jahe aja atau minum teh jahe misalnya, itu bikin MAH because it's heating as well. Atau mungkin wasabi misalnya, but basically anything that when you eat it, it makes your body like temperature-wise increase, that's because it increase the heat in the body.
Selanjutnya yaitu makan makanan yang asin. Nah, kenapa yang asin ini bikin mah? Apa hubungannya? Nah, lagi-lagi kalau kita lihat dari kacamata Ayurveda, anything, makanan apapun yang dominan rasanya itu asin, apalagi mungkin itu literally emang asin banget, makanannya kayak ikan asin khususnya, itu akan secara natural, akan secara lebih mudah untuk menaikkan dosha, pitta, atau menaikkan elemen api di badan kita. Dan lagi-lagi, karena stomach ulcer ini already high in heat, we want to cool it down. Dan terakhir, yaitu makanan yang difermentasi. Nah, contohnya mungkin kefir, kombucha, terus juga kimchi. Basically apapun yang difermentasi, kalau misalnya dimakan rasanya itu sour. Jadi kalau tadi salty, ini sour food. Karena lagi-lagi, kalau dari kacamata Ayurveda, food that is high in sour, as well as salty, yang tadi udah aku bilang, itu bakal naikin elemen api, yang mana elemen api ini ada hubungannya sama dosha pitta. Dan kategori terakhir yaitu untuk lifestyle-nya. Kalau tadi udah kita bahas tips cara mindset-nya, dari herbalnya, dari makanannya, yang ini nggak kalah penting yaitu dari lifestyle atau habit kebiasaan kita sehari-hari. Sebenarnya ada 2 highlight, yaitu tidur sebelum jam 10 dan juga makan dalam waktu yang sama setiap harinya. Kenapa? Alasannya dibalik tidur sebelum jam 10 ini karena between 10 until 2, whether it's during the day or in the afternoon, itu adalah waktu di mana dosha pitta secara natural akan lebih naik. Nah, kalau dalam keseharian kita during the day, ideally that pitta time itu dipakai buat kita bekerja sesuatu yang lebih intens. Nah, idealnya si panas atau heat ini yang badan kita generate during the night itu ideally bukan dipakai buat kerja, oke? Walaupun pasti pernah ngerasain kalau jam 10 masih bangun lewat tiba-tiba aktif lagi, fokus lagi, pengen kerja lagi. Nah, ideally you don't use it for that, tapi dipakai buat mentransformasi atau mendetoksifikasi hal-hal yang ada di dalam. Nah, what happen if you work during the day and work in the evening? Kalau dalam bahasa Inggris ada istilahnya burning the candles from both ends. Jadi kalau candle kan ideally dibakar di satu sisi aja biar nggak cepat mati. Ini dibakar dua-duanya, ya wajar nanti cepat mati. Mungkin badan kita jadinya gone quicker, but ideally of course we want to be healthy over a long period of time. Makanya pentingnya buat adjusting with this cycle of life as well. Nah, kalau yang tips yang kedua tadi, eat at the same time every day, I think it's obvious, supaya badan kita punya waktu, udah tahu nih, udah terstruktur, kapan saya harus releasing atau memproduksi si enzim. Takutnya kalau misalnya, oke, biasanya sih gue makan jam segini, terus dia release, tapi ternyata nggak ada makanan, malah useless, nggak dipakai, terus akhirnya dia, si enzimnya itu malah mendestruksi si lapisan yang ada di perut. One last tip, kalau misalnya punya mah yang cukup parah, udah kronik banget, bener-bener sakit banget deh pokoknya, dan tips-tips yang tadi aku kasih itu nggak akan mempan, of course I will recommend to go to doctor. Biasanya akan di-refer untuk melakukan endoscopy, basically dimasukin kayak tube yang katanya sih, aku belum pernah ya, katanya ada kameranya to actually see whether there is something in the lining of the gut of the stomach. Terus mungkin juga akan diambil sampel yang kemudian akan dites di lab. But that's not my expertise. So if you want to do that, just of course go to hospital. So that's everything from me. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada lagi yang bisa aku bahas, punya pertanyaan apapun, silahkan tinggalkan pertanyaan atau komennya di kolom komen di bawah. And I'm wishing you all the best. Stay safe and healthy. And see you on the next episode. Bye! Thank you so much for watching this episode. Semoga bisa bermanfaat, apalagi buat wargi Indonesia yang sering banget kayaknya ya, dikit-dikit mah. Makanya kenapa di episode selanjutnya aku pengen ngerekomendasiin untuk nonton sebelah sini, yaitu tentang how to take care of the body, especially kalau sering kena jerawat secara holistik. Dan juga kalau belum sempat subscribe channel ini, make sure you subscribe here supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya.